Baik, mungkin bisa kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eee, Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu mengenai review 2 jurnal. Mungkin sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatan Aptami, NIM 07181057. Di sini saya bersama 3 rekan saya, yaitu Nobel Iskandar 07181066, Arif Prasetyanto Nugroho 07181016, dan Muhammad Izan Akbar Saputra NIM 07181060. Next. Eee Selanjutnya untuk, pertama, tugas review jurnal pertama yaitu kesesuaian dan pemodelan skenario untuk mendukung usaha konservasi tanah dan air di Blue Nile Basin, Ethiopia, atau Sustainability and Scenario Modeling to Support Soil and Water Conservation Interventions in the Blue Nile Basin, Ethiopia. Oke, next. Untuk pembahasan pada jurnal ini, ada 4 pokok bahasan dari latar belakang, tujuan, hasil dan pembahasan, hingga kesimpulan. Di sini juga kita bisa lihat ada dari abstraknya, dari halaman depannya. Bisa di-next. Nah, dari latar belakang kita tahu di negara Afrika itu kondisi cuacanya cukup kering, lalu kelembapannya juga cukup rendah, dan juga, daerah sana itu banyak daerah gurun, sehingga air itu mengalami degradasi lahan atau mengalami kekeringan. Nah, dan akibat itu terjadi pengurangan produktivitas lahan pertanian, dan tentunya akan mempengaruhi mata pencaharian jutaan orang atau jutaan masyarakat. Nah, di Ethiopia degradasi tanah menjadi suatu masalah yang berkembang, sehingga menjadi ancaman bagi pertumbuhan atau transformasi berbasis pertanian di masa depan. Sehingga diperlukan adanya upaya konservasi air dan tanah yang disponsori negara-negara maju dan berkembang atau negara tetangganya setelah bencana kekeringan dan kelaparan hebat pada tahun 1970. Salah satu kontribusi yang telah dilakukan oleh pemerintah Ethiopia dan bentuk intervensi dalam skala besar, yaitu adalah, melalui pengenalan intervensi soil and water conservation dengan skala yang cukup masif atau skala besar, baik dari program strukturalnya maupun dari program penghijauannya atau reboisasinya. Sehingga dengan pengembangan tersebut, beberapa skenario atau opsi yang memungkinkan bahwa dalam pengelolaan lahan berkelanjutan ini perlu melibatkan banyak orang dan juga, perlu adanya pengembangan dari teknologi. Nah, dari analisis multi kriteria yang telah dilakukan, pada jurnal ini sebagai pendekatan untuk menggabungkan faktor-faktor yang paling signifikan dalam memilih teknologi konservasi tanah dan air yang tepat. Nah, lalu kita lihat dari latar belakang, kita bisa tahu tujuannya adalah untuk, mendemonstrasikan atau memperagakan hasil pendekatan dari perencanaan konservasi air dan tanah dari tingkat landscape berdasarkan analisis spasial multi kriteria. Maksudnya di sini adalah bagaimana kita cara untuk menunjukkan dampak teknologi konservasi air dan tanah dengan memperluas studi tingkat plot ke lanskap atau cakupan yang lebih besar atau Blue Nile Basins. Next. Nah, juga kita bisa lihat di sini, ada peta dari negara Ethiopia, di sini juga kita tahu, yang dipetakan di sini atau dikotakan tuh daerahnya, termasuk kategori controlled graining atau area closure. Nah, juga, kita tahu bahwa negara ini mengalami kekeringan hebat. Nah, seperti itu. Oke, next. Nah, untuk hasil dan pembahasan yang telah dilakukan pada jurnal ini, bentuknya kita tahu bahwa yang pertama untuk, fokus areanya yang perlu diidentifikasikan adalah bagaimana cara kita untuk melakukan usaha konservasi tanah dan air yang optimal untuk, daerah-daerah atau lanskap, dengan menggunakan sistem penggunaan tanah yang berbeda atau lahan yang berbeda. Di DAS juga, berdasarkan kerentanan terhadap erosi tanah. Jadi kita tahu bahwa
ada beberapa karakteristik tanah yang berbeda, itu juga diperlukan pendekatan yang berbeda. Sehingga pertimbangan usaha konservasi tanah dan air adalah sifat dan tingkat degradasinya, agroekologi area, penggunaan lahan, dan kondisi tutupan lahan, kemiringan, dan jenis tanahnya. Jadi dari kriteria-kriteria tersebut kita bisa petakan semua apa saja yang perlu dilakukan untuk melakukan perbaikan, bagaimana caranya agar bisa, didapatkan hasil yang terbaik. Nah, dari tabelnya juga kita bisa lihat ada daerah-daerah pantai, lalu daerah seperti level ban atau yang daerah terbuka, itu bisa bisa lihat dari tabel. Nah, dari situ juga kita dapat identifikasikan dari tindakan konservasi tanah dan air didapatkan dengan presentasi sekitar 40% pada area di Blue Nile Basins. Adalah, penutupan area dan atau penanaman pohon, area closure tree planting. Nah, pada di daerah dataran rendah, cekungan Blue Nile Basins ini didapatkan, untuk penutupan area atau penanaman pohon, sehingga diusulkan sebagai usaha konservasi tanah dan air, utama hanya di tindakan penghijauan lebih lanjut, yang direkomendasikan sebagai praktik pendukung. Jadi kita tahu bahwa, dalam usaha konservasi ini ya dari, latar belakang dan tujuan yang telah dilakukan, kita perlu lagi identifikasikan daerah mana saja yang perlu dipetakan. Nah lalu, jika ada erosi tanah itu dapat diminimalkan sehingga, dengan adanya deforestasi yang terus berlanjut, lalu adanya pemukiman bagi masyarakat, hal tersebut bisa diubah seperti itu. Next. Baik, selanjutnya masuk ke hasil dan pembahasan selanjutnya, yaitu untuk analisis skenario. Analisis skenario dengan atau tanpa penerapan usaha konservasi tanah dan air itu sendiri. Jadi dilakukan skenario apabila di suatu daerah di Ethiopia itu dilakukan usaha konservasi tanah dan dibandingkan dengan hasilnya apabila tidak dilakukan sama sekali penerapan tools-tools dari yang sudah dijelaskan tadi ya. Kemudian diketahui di sini bahwa teknologi usaha konservasi tanah dan air yang berbeda memiliki dampak yang berbeda juga dalam hal mengurangi limpasan dan kehilangan tanah dan air di satu sisi. Dan kemudian juga memungkinkan untuk infiltrasi di sisi lain. Perhitungan erosi tanah bersih untuk setiap skenario ini menunjukkan bahwa hampir 600 juta ton tanah dapat dilindungi dalam 5-10 tahun konservasi tanah dan air. Net Soil Loss Reduction atau NLSL ini diketahui bahwa praktik ini tuh berhasil dilaksanakan dan masyarakat menjalankan teknologi dalam jangka waktu yang cukup panjang. Tindakan usaha konservasi tanah dan air ini dilakukan pada wilayah yang mengalami tingkat erosi yang tinggi. Kemudian dari berbagai penerapan tadi, alternatif yang paling disukai peneliti itu adalah gabungan antara usaha konservasi tanah dan air dari tindakan struktural dan juga biologis. Kemudian next. Kemudian ini untuk statistik erosi di zona administratif atau zona yang akan diterapkan tools-tools konservasi tanah dan air tadi. Hampir 60% kehilangan tanah di cekungan Nil Biru atau Blue Nile Basin tadi dapat dicegah dengan keberhasilan penerapan usaha konservasi tanah dan air. Tapi hanya di 4 zona saja, yaitu di Wolo Selatan, Gojam Timur, Gonder Selatan, dan juga Sewa Utara. Dampak keseluruhan dari usaha konservasi tanah dan air dapat secara signifikan mengurangi kehilangan tanah dalam 3-5 tahun pengimplementasian. Kemudian selain dampak di tempat yang terjadi di dataran tinggi Ethiopia, pendangkalan waduk hilir dialami di Sudan dan juga Mesir. Masalah bersama ini membutuhkan intervensi bersama di antara negara-negara ini untuk mengurangi masalah degradasi lahan di daerah hulu das Nil. Intervensi konservasi tanah dan air dapat dilakukan dengan cara yang tepat. Mungkin diperlukan waktu 10 hingga 15 tahun untuk membawa erosi tanah yang ekstrim tadi ke tingkat yang minimal atau dapat diterima. Dengan ini, Ethiopia sekarang membangun bendungan besar di hilir cekungan Nil Biru atau Blue Nile Basin tadi, dan negara-negara hilir seperti Sudan dan Mesir diuntungkan sebagai intervensi secara signifikan mengurangi pendangkalan di bendungan dan waduknya.
Akhirnya dapat diketahui ya, diskusi atau analisis tentang dampak positif intervensi usaha konservasi tanah dan air ini di zona administratif dapat membantu pengembangan proposal usaha konservasi tanah dan air. Setiap zona administratif dapat mempertimbangkan rekomendasi usaha konservasi tanah dan air berdasarkan berbagai kriteria biofisik pada masing-masing tempatnya ya. Kemudian next. Ya, ini merupakan zona-zona dilakukannya penerapan skenario with and without SWC. SWC ini bisa diketahui bahwa soil and water conservation atau usaha konservasi air dan tanah. Nah, ini ada beberapa zona-zonanya. Di sini juga diketahui bahwa without SWC atau soil and water conservation didapatkan jumlah erosi sebesar misalnya di daerah East Gojam atau Gojam Timur itu didapatkan erosi sebesar 312,840 ton per tahun. Kemudian dengan penerapan SWC ini bisa berkurang dan didapatkan angka total reduksi sebesar bisa dilihat sebesar 12,2%. Kemudian bisa dilihat untuk daerah-daerah lainnya. Dari tabel ini juga dapat dilihat bahwa hanya beberapa daerah saja yang didapatkan total reduksi yang menyentuh di atas angka 10% ya. Hanya beberapa daerah saja seperti East Gojam atau Gojam Timur, kemudian ada North Sewa atau Sewa Utara, kemudian ada South Gondar atau Gondar Selatan, kemudian ada South Welo atau Welo Selatan. Hanya beberapa tempat ini saja yang sukses dilakukannya penerapan soil and water conservation tadi. Kemudian bisa next. Nah, ini merupakan peta dari zona-zona tadi. Bisa dilihat terjadi selisih yang cukup besar ya untuk beberapa daerah tadi. 4 daerah tadi, di mana daerah tersebut ialah East Gojam, West Gojam, South Gondar, South Welo, dan North Sewa. Sini ada perbedaan antara SWC skenario, perbedaan antara nilai without SWC maupun dengan with SWC. Ini terjadi suatu perbedaan yang cukup signifikan ya, berarti dapat diketahui bahwa skenario soil and water conservation ini cukup sukses di beberapa tempat. Kemudian next. Ya, dari beberapa penjelasan tadi mungkin bisa didapat kesimpulan bahwa fokus dari studi ini adalah untuk mengidentifikasi proposal usaha konservasi tanah dan air yang sesuai untuk berbagai bentang alam di daerah Blue Nile Basin. Berdasarkan hasil tingkat plot ini, skenario usaha konservasi tanah dan air dengan atau tanpa dianalisis dan dipetakan. Hasil menunjukkan bahwa jika usaha konservasi tanah dan air yang diusulkan diterapkan, erosi dapat dikurangi sebesar 46% dalam waktu 5 hingga 10 tahun. Kemudian skenario juga telah dianalisis untuk zona administratif, dan hasilnya tadi menunjukkan bahwa keberhasilan pelaksanaan intervensi usaha konservasi tanah dan air hanya terjadi atau berhasil di 4 zona, yaitu Welo Selatan, Gojam Timur, Gondar Selatan, dan juga Sewa Utara. Data yang disajikan di sini menunjukkan bahwa degradasi lahan dalam bentuk erosi tanah dapat diminimalkan secara signifikan jika intervensi konservasi tanah dan air skala besar itu dapat tepat dan akurat dilakukan di tempat yang sesuai dengan penerapan-penerapan dari tools-tools tadi yang telah diberikan, dan juga disesuaikan dengan keadaan biofisik. Kemudian jenis intervensi yang diusulkan harus fleksibel untuk dimodifikasi sesuai dengan preferensi lokal dan juga ketersediaan sumber daya selama implementasi dari berbagai skenario tadi. Ya. Next. Ya, mungkin itu saja review dari jurnal 1. Mungkin lanjut ke review jurnal 2 yang berjudul Towards Integrated Water Resource Management Considering Hydroclimatological Scenarios and Option for Sustainable Development, atau menuju pengelolaan sumber daya air terpadu dengan mempertimbangkan skenario hidroklimatologi. Pilihan untuk pembangunan berkelanjutan. Next, mungkin bisa dijelaskan oleh teman saya. Oke, dalam
Selanjutnya adalah dalam jurnal 2 ini, pokok-pokok bahasan yang akan dibahas adalah yang pertama ada latar belakang, kemudian ada tujuan, ketiga hasil pembahasan, dan keempat adalah kesimpulan. Nah, di sini juga kami lampirkan halaman depan jurnal dengan judul Towards Integrated Water Resource Management Considering Hydroclimatological Scenario, an Option of Sustainable Development. Oke, dalam halaman utama ini terdapat abstrak, kemudian ada gambaran tentang latar belakang, kemudian hasil, kesimpulan, dan keywordnya. Oke, mungkin bisa lanjut ke halaman selanjutnya. Oke, latar belakang dalam jurnal 2 ini adalah dalam perkembangan kehidupan manusia, air memiliki kontribusi yang cukup besar. Kenapa? Karena air merupakan kebutuhan utama dalam kehidupan manusia. Pada zaman dahulu, peradaban manusia telah tumbuh di sepanjang sungai Efrat dan Tigris. Nah, Indus dan Lembah Nil. Kemudian meningkatnya persaingan antar kepentingan atau sumber daya yang dihasilkan dari pertumbuhan penduduk dan permintaan yang lebih tinggi untuk produktivitas memerlukan perencanaan sumber air yang memiliki multitujuan. Pada dekade sebelumnya, perencanaan dan pengelolaan sumber daya air adalah merupakan pendekatan satu arah, khususnya di negara-negara berkembang. Dalam pendekatan ini, orang-orang tidak memiliki suara tentang masalah yang terkait dengan perencanaan dan pelaksanaan proyek sumber daya air. Perencanaan dan pengelolaan sumber daya air terpadu diselenggarakan secara partisipatif, baik secara teknis maupun ilmiah. Keterlibatan setiap pihak dalam kegiatan air, maksud saya pengelolaan sumber daya air menjadikan pemangku kepentingan memiliki titik fokus dalam perencanaan dan pengelolaan sumber daya air terpadu. Untuk mengatasi masalah ini, tentu yang dapat diberdayakan oleh masyarakat lokal adalah tanggung jawab serta koordinasi yang baik dan secara terintegrasi. Oke, ini bisa dilanjutkan ke slide selanjutnya. Nah, oke. Tujuan dari jurnal 2 ini adalah penelitian ini dilakukan untuk menilai kebutuhan air tanaman dan kebutuhan irigasi bersih dengan menggunakan model Crop WAT 8.0 dan Rainfall Contribution Index atau RIC untuk berbagai tanaman dan untuk menggambarkan manfaat air, pemanenan, dan pengelolaan sumber daya air yang terpadu dan berkelanjutan. Nah, adapun batasan tanaman yang akan diteliti pada jurnal ini adalah tanaman-tanaman yang tumbuh pada bulan Februari sampai Juni atau pada musim hujan yang lebih sedikit, termasuk diantaranya kebutuhan irigasi yang tinggi. Oke, bisa dilanjutkan ke slide selanjutnya. Oke, saya akan lanjutkan di hasil dan pembahasan. Dalam studi ini, estimasi kebutuhan air tanaman di daerah studi untuk 7 tanaman utama yang telah dilakukan pembahasan penelitian ini untuk masing-masing tanaman menggunakan hasil model CropWatt 8.0. Irigasi tanaman dan kebutuhan air disimulasikan untuk setiap periode pertumbuhan di berbagai kondisi iklim per setiap musim tanaman untuk mengukur jumlah air yang dikonsumsi dan dibutuhkan untuk mempertahankan pertumbuhan tanaman untuk produksi yang lebih baik tanpa dan dengan ada terjadinya curah hujan. Selanjutnya yaitu kebutuhan akan irigasi tanaman yang sangat bervariasi di antara tanaman yang berbeda, tanaman kacangan, buncis, biju-biju termasuk di antara kebutuhan air irigasi terendah di daerah yang diperuntukkan yaitu 4,4, 5,2 dan 85,3 mm per musim. Pada masing-masing tanaman ini kalender tanaman untuk tanaman ini di mana tanggal tanaman selama musim hujan utama yaitu Juni hingga September yang secara signifikan berkontribusi untuk kebutuhan air irigasi yang lebih rendah. Di sisi lain, tanaman yang seperti barley, gandum, kentang, bawang putih adalah salah satu tanaman umum secara musim kurang hujan yang dari Februari hingga Juni
Oleh karena itu, tanaman ini adalah salah satu yang memiliki kebutuhan irigasi tertinggi dengan nilai 255,9, 205,4, 274,6, dan 246,7 mm per musim pada masing-masing tanaman. Dengan demikian, kebutuhan air tanaman tertinggi juga telah diamati pada setiap musim tanaman. Pada bulan Januari sampai Juni, relatif terjadi evapotranspirasi potensial yang cukup tinggi. Selama musim hujan kecil, karena evapotranspirasi, tanaman tinggi karena suhu tinggi. Selanjutnya yaitu Rainfall Contribution Index atau RCI untuk setiap tanaman dari tanggal tanaman yang berbeda yang telah ditunjukkan pada gambar tersebut. Itu berbagai tanaman yaitu barley, bean, atau kacang, bawang-bawangan, dan kentang. Menurut Wang, nilai tertinggi RCI menunjukkan jumlah curah hujan efektif cukup untuk pertumbuhan tanaman dengan satu musim tanam. Sedangkan indeks kontribusi curah hujan atau RCI pada nilai yang lebih kecil, air hujan yang tersedia tidak cukup untuk seluruh tanaman tahap pertumbuhan. Oleh karena itu, untuk tanaman yang ditanam pada saat musim hujan, yaitu barley, bawang putih, kentang, gandum, berdasarkan nilai RCI, ketersediaan curah hujan efektif adalah tidak cukup untuk memenuhi tahap pertumbuhan penuh air tanaman persyaratan. Oleh karena itu, ada kebutuhan untuk tambahan pengairan dan pemanenan air hujan, serta perlunya pengelolaan sumber daya air secara terpadu, terutama pada musim hujan kecil, di mana pada musim hujan tinggi periode kebutuhan air. Yang terakhir yaitu kesimpulan, pada bagian ini dataran tinggi negara Ethiopia, terutama selama musim kemarau dan kurang hujan, di mana kekurangan air sangat tinggi, tanah dan sumber daya alam lainnya rapuh. Demikian juga teknik dan teknologi pemanen air selama musim hujan berlebih ditambah dengan pendekatan terfragmentasi untuk pengelolaan sumber daya air adalah masalah yang memberatkan. Seperti yang ditunjukkan dari hasil model Cropwatt pada gambar 5 tadi, irigasi kebutuhan tanaman selama musim kemarau dan kurang hujan tinggi. Selama kurang musim hujan, ketersediaan curah hujan tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan air tanaman untuk seluruh tanaman tahap pertumbuhan. Maka irigasi tambahan dengan pemanen air hujan walaupun pada musim hujan dan hujan untuk memproduksi yang lebih baik. Selain itu dapat meletakkan dasar bagi pendekatan penggunaan air untuk mengurangi dampak buruk dari kekurangan pangan di Ethiopia. Oleh karena itu sangat penting bahwa pemegang saham dan masyarakat yang bersangkutan harus dilibatkan dalam setiap perencanaan dan melaksanakan proses pemanen air. Pengelolaan sumber daya air terpadu memainkan peran penting dalam rangka mengintegrasikan dan mengatasi berbagai aspek kekurangan air dan pemanfaatan berkelanjutan yang dipanen air untuk irigasi tambahan selama lebih sedikit curah hujan dan musim kemarau. Oke, baik. Mungkin sekian dari hasil presentasi kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.